dalam waktu dekat kita akan buat laporan ya. Terkait apa ya? Terkait dengan tuduhan orang-orang yang sudah kita telusuri ya, kita dalami tentang media sosial yang dimiliki orang itu. Karena dia menuduh klien kami bahwa klien kami ini katanya seperti hantu. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan sebagai saksi terlapor ya, terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan kuasa hukum saudara Steno Ricardo. Jadi tadi Mawar sudah memberikan keterangan kurang lebih sekitar 12 pertanyaan. Semua dijawab dengan baik, dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Mawar sangat kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di Polres Depok. Jadi beberapa waktu yang lalu, klien kami ini, saudara Mawar ini, membuat postingan di media sosialnya. Ya, dia menceritakan tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia ketahui tentang proses cerainya dengan mantan suaminya yang dulu. Karena di situ ada kalimat-kalimat yang sempat diposting oleh netizen bahwa seolah-olah Mawar ini diceraikan karena berselingkuh. Jadi Mawar membantah itu. Hanya saja karena ada penulisan di situ berkaitan dengan penasihat hukum pihak mantan suami, sehingga penasihat hukumnya keberatan dan dia melaporkan. Dan tadi sudah diklarifikasi semua bahwa memang tidak ada maksud atau tidak ada kesengajaan untuk mencemarkan nama baik orang atau menyinggung perasaan orang. Ini lebih kepada ekspresi aja, secara spontanitas. Dia sampaikan, dia ekspresikan apa yang dia rasakan. Itu saja sebenarnya. Kalau mencemarkan atau sengaja, saya kira tidak ada ya. Dan kami sudah tadi tunjukkan semua bukti-bukti yang kita punya gitu. Sejujurnya kalau dari sisi sebagai mantan istri, saya udah nggak ada rasa apa-apa ya. Maksudnya untuk nanggapin semuanya ini kayak udah lost aja, lebih ke sayang aja waktu saya seharusnya bisa di rumah sama anak-anak, sekarang harus bolak-balik ke sini untuk kasih keterangan ya. Tapi karena ini sudah terjadi, sebagai warga negara yang baik ya saya datang aja, penuhin panggilan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadi proses hidup saya lah. Nggak ada. Nggak ada, karena memang saya tidak berniat menjelekkan siapapun ya, apalagi dengan profesi ya Bang ya. Bukan, saya tidak menjelekkan itu, tapi memang kenyataannya memang dari proses awal saya bercerai, saya memang betul-betul saya serahkan semuanya ke mantan suami saya, termasuk dengan kuasa hukumnya. Jadi pada saat saya bertanya apakah saya perlu kuasa hukum, mantan suami saya kan mencegah supaya saya tidak usah pakai kuasa hukum. Jadi saya dari awal memang tidak pernah punya pikiran jelek kepada mantan suami saya nurut-nurut aja. Karena saya yakin, saya nilainya ya dia bapaknya anak-anak saya, nggak punya niatan jelek sama saya. Jadi ya seperti yang Mas Mbak tahu ya, saya cuma ngejalanin aja, nggak ada pikiran gimana. Tapi nggak nyesel kok. Sebetulnya saya tuh nggak pernah blow up pertama kali, bahkan bukan dari saya loh. Jadi pertama kali saya tahu soal pernikahan, saya tidak ada bicara sama sekali. Tidak pernah menyebutkan juga bahwa saya bercerai, karena sebetulnya ketika saya bercerai, mantan suami saya meminta untuk nggak usah bilang-bilang dulu kita cerai ya. Jadi saya dilarang untuk bicara untuk bicara bahwa saya sudah bercerai. Jadi yang pertama mengupload pernikahan itu nggak lain nggak bukan wedding organizer dari mantan suami saya. Jadi dari situ banyak netizen nge-tag saya, nge-mention saya ya, karena udah terlanjur orang-orang tahu ya saya jawab. Cuma itu kapasitas saya ngejawab gitu. Saya nggak mau ngejelekin siapa-siapa ya Mas. Pokoknya aib rumah tangga saya sejujur-jujurnya sampai saat ini pun masih saya jaga kok. Jadi nggak saya buka semuanya. Udahlah, itu cerita masa lalu saya dengan bapaknya anak-anak. Satu hal yang mau kita klarifikasi bahwa dalam waktu dekat kita akan buat laporan ya. Terkait apa ya? Terkait dengan tuduhan orang-orang yang sudah kita telusuri ya, kita dalami tentang media sosial yang dimiliki orang itu. Karena dia menuduh klien kami bahwa klien kami ini katanya seperti hantu, menggunakan aib untuk mencari popularitas. Nah, orangnya sudah kita tahu. Kita sudah telusuri akun itu milik siapa, dan ada kaitannya juga dengan si mantan ini. Nanti aja kita lihat nanti. Sangat ya, terkait. Yang mengoperasikan akun itu satu orang, dan kita tahu siapa orang-orang itu, dan akan segera kita buat laporan di Polda Metro. Iya, ini ujaran kebencian. Dan bisa ditahan orangnya ketika dia tersangka. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia sudah menuduh, mengatakan bahwa Mawar ini seperti hantu katanya, ya, menggunakan aib
untuk mencari popularitas. Aib gimana Wong? Ini sudah dibongkar di persidangan. Kalau dia mengatakan di ruang publik, itu ekspresi perasaan dia sebagai seorang mantan istri. Parahnya masalah ini bukan karena dia bercerai. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Tetapi setelah bercerai, belum selesai masa idahnya itu, dia sudah nikah sama siapa? Ya kalian tahu lah.